Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan implementasi terhadap ANFIS. Nah, di sini saya menggunakan kasus prediksi konsumsi bahan bakar minyak. Langsung saja kita mulai dengan menjelaskan sedikit tentang ANFIS. ANFIS ini adalah gabungan dari JST dan FIS. Di sini bisa dilihat ada struktur dari ANFIS. Di sini ada inputan dan beberapa layernya. Di sini ada data awal. Di sini saya cantumkan data awalnya. Penjelasannya dari layer-layer ini akan saya berikan secara bersamaan dengan penjelasan dari baris kodenya. Nah, ini di sini ada data awalnya. Nah, data awal ini sebelum masuk ke layer 1 harus dilakukan falsifikasi agar bisa dicari tahu dari keanggotaannya. Ini adalah proses dari falsifikasi dari data awal tadi. Nah, setelah melakukan proses falsifikasi nanti akan muncul datanya. Ini datanya adalah data berikut. Kemudian setelah melalui proses falsifikasi, masuk ke layer yang pertama. Nah, di sini ada kotak-kotak. Ini yang disebut dengan neuron. Kenapa kita harus mencari derajat keanggotaannya? Karena kita memerlukannya untuk mencari sinyal yang diantarkan oleh neuron tersebut ke layer kedua. Untuk mencari tahu derajat keanggotaannya, maka menggunakan rumus ini. Ini adalah ini derajat keanggotaannya, ini rumusnya. Di sini dimasukkan inputannya dari data yang telah difalsifikasi. Kemudian dari rumus tadi dapat dibuat baris kode seperti ini untuk membentuk lapisan pertama dari ANFIS. Di sini nanti saya akan mengeluarkannya dengan neuron A1, A2, B1, dan B2. Setelah selesai perhitungan dari neuron tadi, datanya akan dihantarkan ke lapisan kedua. Nah, ini ada lapisan kedua. Anggap saja ini di lapisan kedua ini ada dua node pertama dan node kedua. Apa sih fungsi dari node-node di layer kedua ini? Fungsi dari node di layer kedua ini adalah untuk mengalihkan sinyal yang telah dihantarkan oleh neuron-neuron tadi. Nah, di sini ada rumus dari tiap nodenya. Jadi seumpama neuron A1 mengantarkan sinyal dikalikan dengan sinyal yang dihantarkan oleh neuron B1 sesuai dengan urutannya. Jadi seumpama dia masuk ke node 1, yang masuk itu adalah A1 dan B1, kemudian untuk node kedua ada A2 dan B2. Nah, rumus yang telah diketahui tadi dimasukkan ke codingan di sini di proses ini. Di proses ini adalah implementasi dari rumus ini, pengalian dari sinyal yang telah diantarkan yang kita cari tahu sebelumnya di lapisan pertama. Sehingga baris kodenya seperti berikut. Nah, baris kodenya akan mengeluarkan output seperti ini di lapisan keduanya. Lanjut, setelah lapisan kedua ada lapisan ketiga. Nah, lapisan ketiga ini adalah normalisasi dari layer kedua. Sehingga node-node ini dinormalisasi di layer ketiga ini. Ini adalah fungsi yang terdapat di lapisan ketiga. Jadi normalisasi dari node pertama adalah node pertama dibagi dengan node pertama ditambah dengan node kedua. Maksudnya di sini adalah output yang dikeluarkan oleh node di layer kedua
di layer kedua sebelumnya. Kemudian untuk baris kodenya ada di sini. Jadi masuk ke proses lapisan ketiga, diimplementasikan dari untuk normalisasinya. Di sini. Kemudian masuk setelah layer ketiga akan memunculkan output seperti ini. Ini di sini ada 12 baris, yang 6 adalah dari normalisasi dari node pertama dan normalisasi node kedua. Setelah itu, setelah normalisasi, maka langsung masuk ke lapisan keempat. Nah, di lapisan keempat ini tujuannya adalah untuk mencari kuat penyuluhan dari normalisasi sebelumnya dengan menggunakan fungsi berikut. Tadi kan sudah didapat dari normalisasi node 1 dan node 2. Kemudian ini adalah nilai yang telah difalsifikasi, dan juga ini adalah nilai yang telah difalsifikasi. Nah, variabel P, Hi, R ini adalah parameter konsekuen. Untuk implementasinya di lapisan keempat ini, berikut adalah baris kodenya. Tiap dari node 1, node 1A, node 1B, hubungannya dan node kedua. Setelah, nah ini setelah diproses lapisan keempat, outputnya seperti ini. Nah, data theta ini adalah variabel P, Hi, dan R. Selanjutnya masuk ke lapisan kelima. Nah, lapisan kelima ini adalah lapisan terakhir yang fungsinya adalah menjumlahkan semua masukan yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini di sini ada layer 5. Ini tadi kan sudah melalui layer keempat, sekarang masuk ke layer kelima. Nah, berikut adalah fungsi dari layer 5 adalah penjumlahan dari yang telah dihitung tadi di layer 4. Sehingga diimplementasikan ke programnya seperti ini. Berikut adalah proses lapisan kelima. Dikalikan dengan data theta, lapisan keempat. Setelah selesai lapisan 5. Sekian adalah penjelasan tentang implementasi yang telah saya lakukan dari kasus prediksi konsumsi BBM dengan menggunakan ANFIS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.